Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Bincang Bogor, Tribuners Bogor, bersama saya Siti Nawiro. Sebentar lagi atau tepatnya besok, pada tanggal 28 Oktober 2020, kita akan merayakan Hari Bersejarah Bangsa Indonesia, yakni Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu di Bincang Bogor sore ini, kita akan ngobrol santai bersama pemuda-pemudi yang menginspiratif di tengah pandemi. Saat ini kita sudah bersama dua tokoh muda Bogor yang memiliki cerita perjuangan hidup yang menarik yang nanti akan mereka bagikan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Dikon Nadamis. Beliau merupakan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi di Institut Pertanian Bogor. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pengusaha muda, CEO di PT Cita Indonesia Bersih atau Clean Seed. Kita sapa dulu ya. Sore, Mas. Sore. Halo. Sore, Mas. Apa nih Mas panggilannya nih, Mas? Panggil aja Dikon gitu aja. Mas Dikon ya, Mas. Lagi apa ya. nih Mas sekarang, Mas? Lagi nyantai aja sambil ngurus clean sheet gitu. Nyantai aja, sore-sore ya, Mas. Iya. Oke, sekarang yang kedua ada tokoh yang sangat inspiratif, Maita Maya Timongo. Beliau merupakan pengusaha tas etik asli Itan The Bag. Kita sapa dulu nih, Mbak Maita, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik. Sore Mbak, kabar baik ya Mbak, Alhamdulillah. Puji Tuhan, kabar baik Mbak. Nah, sebelum kita ngebahas yang lebih jauh mengenai cerita, lika-liku, perjuangan Mbak merintis usaha ini dari nol, aku mau bertanya dulu nih sama Mbaknya dan Mbaknya. Kita ini kan besok akan merayakan Hari Sumpah Pemuda ya Mbak ya Mas. Nah, aku tuh pengen tahu, sebenarnya apa sih arti dan makna Sumpah Pemuda dari pribadi Mas dan Mbak masing-masing? Boleh dari Mas Dikon dulu? Oke, dari saya ya. Bagi saya sih, kayak Sumpah Pemuda itu menjadi semangat tersendiri bahwa generasi muda itu akan menjadi tonggak utama kemajuan Indonesia. Gitu ya, kita harus semangat, kreatif, terus berinovasi, jangan kalah sama keadaan gitu pada saat pandemi seperti ini juga. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Meita gimana Mbak? Ya kalau dari saya, kebetulan pas yang Sumpah Pemuda ke-92 ini kan kita lagi kondisi tidak mudah ya. Nah, berarti kita harus bangkit, ya boleh patah semangat tadi seperti Mas Dikon juga bilang. Jadi kalau bisa justru makin berkarya Mbak gitu. Iya. Karya baru gitu. Walaupun lagi pandemi, semangat harus terus ya Mbak pokoknya ya. Iya. Menjadi inspirasi buat yang lain. Iya betul banget. Nah, kalau ngelihat sekarang nih Mas, kan zaman itu udah berubah ya ke zaman yang era milenial. Kira-kira nih menurut Mas sama Mbak, perbedaan para pemuda di zaman era milenial sama di tahun 1928 itu kayak gimana sih? Boleh dari Mas Dikon dulu deh, Mas Dikon lagi. Oke. Nah, kalau dari saya sih, kalau 28 kan saya nggak tahu tuh, belum lahir kan. Tapi ya saya kira sih, kalau dulu perjuangannya mungkin lawannya dengan ya senjata dan lain sebagainya, kita kerja keras. Tapi kalau untuk sekarang ya gimana caranya kita memajukan Indonesia ini dengan cara-cara yang kreatif, bisa buka lapangan kerja, bisa membantu sesama, ya itu akan berpengaruh juga untuk Indonesia ke depannya, gitu sih. Oke, kalau Mbak Meita gimana Mbak? Kira-kira perbedaannya gimana Mbak? Perbedaannya pasti sudah jauh sekali ya Mbak ya. Kalau sekarang kan zaman teknologi, milenial, berarti semuanya udah serba dimudahkan. Justru bisa kita pergunakan gitu loh yang teknologi sekarang untuk mengeluarkan berbagai macam ide atau karya atau aspirasi. Justru lebih enak kalau menurut saya, pastinya udah jauh lebih mudah. Kemudian publik juga bisa langsung mengetahui apa saja yang karya yang kita buat kan. Bisa manfaatkan otomatis ya Mbak ya, teknologi sekarang ya Mbak. Teknologi yang ada sekarang kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya. Oke, sekarang kita lanjut nih ya ke pembahasannya. Tadi kan aku udah nyebutin sepatah dua patah nih tentang
bisnis yang dirintis sama Mas Dikon dan Mbak Meta. Nah, kira-kira bisa nggak nih dijelasin secara detail, Mbak Meta dan Mas Dikon ini bisnis apa sih sebenarnya? Mbak Meta gimana, Mbak Meta gimana? Kalau aku kan bisnis tas etnik ya, Mbak. Jadi tas yang kami produksi itu materialnya adalah kulit asli, kulit sapi, kulit kambing, kulit domba, terus kita kombinasi dengan kain Nusantara. Jadi kain dari berbagai daerah di Indonesia. Karena memang misi kita adalah memperkenalkan berbagai macam kain yang diproduksi oleh berbagai daerah di Indonesia. Terus kita bikin menjadi salah satu item fashion, yaitu tas, begitu. Jadi ada budayanya juga. Jadi Indonesia banget ya, Mbak ya? Itu harus digalakan segiat mungkin bahwa untuk mencintai produk sendiri kan. Iya, betul banget. Nah, kalau Mas Dikon ini Clean Sheet itu sebenarnya apa sih, Mas? Boleh jelasin nggak, Mas? Sebenarnya kalau Clean Sheet itu sebenarnya apa ya? Lebih ke startup jasa kebersihan sih, yang dulu terinspirasi ya dari pengalaman saya sendiri yang waktu itu menjadi mahasiswa bidik misi lah yang emang kurang mampu. Nah, makanya alhamdulillah sih Clean Sheet basisnya socio-technopreneur, jadi ada teknologinya, juga ada sosialnya, juga ada bisnisnya. Jadi melayani berbagai macam layanan kebersihan untuk memenuhi kebutuhan ya terutama ibu-ibu sih. Kalau sekarang ya banyaknya kayak gitu. Tapi dengan memberdayakan mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat putus sekolah. Kalau di kami anak-anak muda semua itu yang penuh kreatif kayak gitu. Itu Mbak. Karyawannya kebanyakan anak muda ya, Mas ya? Iya, hampir seluruhnya. Bahkan yang ngelola juga anak muda semua. Kayak gitu. CEO-nya juga anak muda ya, Mas? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang gimana nih, Mas? Awal mula tercetusnya ide untuk bisnis tas etnik itu apa sih, Mbak Meta? Ya, sebenarnya idenya itu sudah lama. Cuma memang baru terrealisasi itu 5 tahun lalu, Mbak. Di tahun 2015. Jadi memang saya kan memang suka tas ya. Jadi dari muda itu saya suka clipping-clippingin tas gitu lah, model-model tas. Sehingga saya pengen banget punya brand sendiri tapi yang ada unsur Indonesianya gitu. Karena karena pengen berbuat sesuatu lah. Apa sih yang bisa saya kasih gitu? Kontribusi walaupun kecil sekali lah buat bangsa kita kan. Akhirnya melihat kain-kain Indonesia yang begitu banyak gitu kan. Karena saya juga sering ke beberapa daerah. Saya juga koleksi beberapa kain. Akhirnya kita coba wujudin menjadi bentuk tas berbagai macam model dan bisa diterima dengan baik oleh orang terdekat saya awalnya. Kemudian kita coba pasarkan dan bisa diterima, ya akhirnya berlanjut. Tando sendiri kan artinya cinta Indonesia. Gitu. Cinta Indonesia? Tando itu cinta Indonesia, Mbak? Oh, alah. Oke, kalau buat Mas Dikon gimana? Karena saya pernah dengar wawancara Mas Dikon, katanya Clean Sheet itu bermula dari kerja keras Mas untuk memenuhi uang buat makan ya, Mas? Benar nggak sih, Mas, itu, Mas? Iya sih, benar. Jadi sebenarnya saya kan anak kerantau ya, yang memang ya jauh lah dari keluarga, terus kesini ya dengan beasiswa yang bidik misi atau yang bisa dibilang kurang mampu tapi berprestasi. Nah, waktu itu 3 tahun yang lalu saya ya uang habis, semuanya beasiswa belum turun, uang habis, orang tua saya mau minta juga nggak enak kan. Ya udah akhirnya gimana caranya saya berpikir waktu itu gimana ya setidaknya bisa buat makan, dapat uang dan sebagainya. Dan waktu itu terinspirasi dari dosen itu Sabtu Minggu ingin libur sebenarnya dulu. Ya udah akhirnya saya tawarkan, Ibu mau nggak saya bersihkan rumahnya, dan ibunya sih mau itu. Ya udah akhirnya dari situ terus ternyata yang mengalami permasalahan seperti saya itu bukan hanya saya aja, ternyata masih banyak yang sama seperti saya. Akhirnya ya saya ya udah deh diseriusin aja jadi bisnis, dan Clean Sheet itu baru saya seriusin baru 1 tahun yang lalu gitu. Berarti awalnya Mas Dikon cuma sendiri ya waktu itu ya? Iya, saya bersihin satu rumah besar sendiri, terus ngajak teman-teman yang lain karena udah capek kan, waktu itu besar banget rumahnya. Ya tapi setelah ini alhamdulillah sih dapat pendanaan ya semakin besar kayak gitu. Oh, oke.
Itu ngebersihinnya rumah atau apa aja Mas? Kayak misalnya bengkel juga atau apa gitu Mas? Apa cuma rumah aja gitu Ini atau gimana? hampir masjid, terus apa namanya rumah, kantor perusahaan juga, terus apa namanya dan lain sebagainya sih, kayak mobil, terus Oh shop iya. furniturnya. Jadi semua yang ada di rumah sih kami bisa bersihkan kayak gitu dengan cara-cara kami Oke. kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Untuk sekarang karyawannya ada berapa orang Mas? Kalau untuk sekarang alhamdulillah kita kan udah 4 cabang ya. Jadi Oh kita 4 layanan udah cabang. Jabodetabek. Alhamdulillah Mm-mm, Bekasi buka, Tangsel juga udah, terus Cibubur juga sudah, pusatnya di Bogor. Nah, insya Allah sih bulan depan juga Oke. Jakarta. Jadi basisnya teknologi, aplikasi juga November. Jadi Iya. untuk penanganan karyawannya udah, kalau untuk mitranya udah 30-an lebih, karyawan udah 10-an kayak gitu. Oke, sekarang kita dengerin ceritanya Mbak Meta dulu ya Mas Dikon ya. Boleh Mbak. Untuk Mbak Meta nih. Untuk Mbak Meta kenapa sih pilih tas etnik gitu buat jadi peluang usaha bisnis? Sehingga sekarang kan di zaman era milenial yang apa-apa tuh kayaknya orang serba kayaknya tuh modern, internasional dan lain-lain. Gimana tuh Mbak? Justru itu Mbak, justru karena sekarang eranya itu teknologi milenial, justru ada kesempatan untuk kita memperkenalkan kan kain-kain kita itu. Jadi saya manfaatin itu. Ibaratnya kalau bukan kita sendiri Oke, yang bangga sama buatan benar-benar. kita dengan produk dalam negeri, siapa lagi? Iya. Dengan memanfaatkan Betul betul. yang ada, justru makin dikenal, bisa dikenal kan. Oh ternyata di Indonesia ada ini, ada kayak ini, kan banyak sekali nih ragamnya. Ya. Betul betul. Biasanya kan pakai baju, ya kan, pakai baju atau sarung kebaya. Nah, kalau dijadikan item fashion lain, misalnya tas dengan berbagai macam model kan pastinya menarik. Dan saya lihat di situ ada peluang. Betul. Oke, kalau buat sekarang karyawannya udah berapa nih Mas? Mbak, maaf. Karena konsep dari awal kami itu kan limited, eksklusif. Jadi memang kan produk modelnya itu memang bisa sama, tetapi tidak ada yang sama persis. Jadi memang tidak ada kembarannya. Jadi memang saya tidak membutuhkan banyak karyawan, tidak sampai 10 Mbak karyawan kami. Oke. Ya, Berarti Mbak. itu juga Mbaknya ikut terjun langsung gitu ya Mbak ya? Ikut terjun langsung membuat tasnya? Oh kalau buat tasnya tukang Mbak, saya tidak bisa gitu. Oh gitu? Konsep bulannya, pembelian bahannya itu saya. Tapi kalau yang jahit, Oke. sendiri, gitu Mbak. Iya, siap. Nah, kalau konsen tas etnik ini dapat respon positif banget nggak Mbak dari masyarakat? Sangat positif yang saya lihat ya dari pertama kali kita coba kenalkan di tahun 2015 itu, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa akhirnya mereka melihat bahwa tas dalam apa dengan material kain itu ternyata menarik gitu. Apalagi kalau kita bisa mengkreasikan dengan berbagai macam model kan, jadi pilihannya banyak. Kebetulan mungkin yang terjun di tas etnik memang sudah ada beberapa, tapi mungkin belum banyak sehingga opsinya belum terlalu banyak. Jadi peluangnya masih gitu Mbak. Oke. Kan produknya udah terkenal ya Mbak di Bogor, di luar Bogor, bahkan sampai ke mancanegara ya. Kemarin udah pernah ikut pameran juga di luar negeri, bisa diceritain nggak sih Mbak? Gimana kiat-kiatnya bisa sukses memasarkan produk sampai ke luar negeri Mbak? Ya, saya banyak dibantu Mbak, karena kebetulan kan Itando ini kan binaan dari Dekranasda Kota Bogor, Disperinda Kota Bogor, dan Rumah BUMN. Jadi mereka yang mengajak Itando untuk mengikuti berbagai macam pameran di dalam negeri dan pernah di luar negeri. Jadi pernah juga kami diajak ke Jepang dan Spanyol waktu itu. Pada awal sebelum menjadi binaan, kebetulan juga Itando pernah dibawa sama salah satu pengurus HIPMI di Jakarta itu ada pameran di Dubai gitu. Kalau nggak salah 2016 lah, sekitar tahun 2016. Jadi dari situlah saya lebih meyakini bahwa produk ini ada peluangnya. Dan tentunya di dalam negeri pasti peluangnya harus lebih besar. Karena kita kan betul. Kain kita sendiri kan begitu. Iya, betul. Oke Mbak, aku sekarang mau nanya nih, pilihan model yang paling banyak disukai sama masyarakat itu yang mana Mbak?
Atau kan ada outernya ya, ada outer juga, ada tas. Oh, kebetulan kalau outer itu kan brandnya bukan Itando, Mbak, itu brandnya beda lagi. Nah, kalau yang bukan, kalau tapi kalau yang apa itu namanya yang Itando itu karena target pasar kita dari usia 25 sampai 60 bahkan, jadi memang yang diminati ya beda sih. Kalau untuk kalangan 20-an itu ya tas lempang, tas pinggang gitu kan. Tapi kalau yang usia 40-an ke atas lah, biasanya clutch bag, Mbak. Yang bisa pakai ke acara formal maupun non formal. Non formal, oke Mbak. Boleh tahu nggak sih Mbak harga kisaran satu tasnya itu berapa? Kami dari 500 sampai 1,5. 500 sampai 1,5? Iya, betul. Oke, selama seminggu kira-kira berapa nih Mbak produk yang berhasil terjual? Yang terjual? Yang terjual ya? Nggak tentu, cuma kalau rata-rata 10 lah bisa. Minimal 10. Oke, sekarang ke Mas Dikon lagi nih. Mas Dikon biasanya sehari-hari itu ada berapa orderan nih dari Clean Sheet ini? Selalu ada orderan atau pernah sepi orderan atau gimana gitu? Pada saat awal pandemi sih sepi banget malah nggak ada orderan sama sekali gitu. Enggak, malah setelah itu malah orang semakin aware terhadap kebersihan kayak gitu. Jadi malah tambah banyak kayak gitu. Alhamdulillah sih malah majunya malah pas pada saat pandemi. Oke Mas. Nah, terus bisa dijelasin nggak sih Mas, sistemnya tuh gimana sih Mas? Apa setengah hari udah bisa langsung dibawa itu barangnya, atau udah bersih, atau dalam sehari, atau kayak gimana gitu Mas Clean Sheet itu? Kalau di kami sistemnya one day service, jadi pada saat itu juga dibersihkan dan pada saat itu juga selesai gitu. Seperti cuci kasur, cuci sofa, itu langsung selesai pada saat itu juga. Jadi nggak perlu dibawa itu. Cepat, pokoknya pengerjaan cepat. Jadi langsung di TKP-nya ya Mas, misalnya bersihin kursi langsung dibersihin di tempatnya gitu ya? Iya, langsung di TKP-nya. Mas pernah nggak ada pelanggan ke rumah artis misalnya gitu, pernah nggak Mas? Alhamdulillah sih pernah. Itu malah kemarin dibantu banyak artis tuh. Ya maksudnya kayak Bu Sanas Haq, terus Bu Soraya Haq, terus Pak Abdel, terus siapa lagi tuh Pak Mo Sidik dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih kemarin dibantu, benar-benar malah bukan kami endorse sih, malah digratiskan kemarin, benar-benar mereka yang malah bayar gitu. Alhamdulillah sih berpengaruh banget kayak gitu. Mas, jasa Clean Sheet ini dipromosikan lewat mana Mas? Kita lewat Instagram, website, terus ada media sosial lainnya juga, YouTube juga ada, tapi masih belum maksimal kayak gitu. Terus ya ini November ya nanti aplikasi, jadi semuanya terpusat di aplikasi. Oke. Nih Mas, kalau misalnya ada Tribuners yang mau pakai usaha jasa Clean Sheet, harus ngeluarin biaya berapa sih Mas? Boleh nggak di-share biayanya? Kalau untuk di Clean Sheet sih cukup terjangkau sih, dari 50.000 udah bisa kayak gitu sampai puluhan juta kayak gitu, ada satu rumah kayak gitu, bisa sampai menyesuaikan bisa puluhan juta, Mas? Untuk harga. Oke, sekarang aku mau nanya nih buat buat Mbak Meta dan Mas Dikon, gimana nih perasaan Mas dan Mbak menjadi seorang pengusaha gitu, yang sudah bilang sukses ya Mbak saat ini, dan tentunya ikut membantu perekonomian masyarakat, misalnya masyarakat yang nganggur jadi punya kerjaan gitu, juga Mas Dikon yang sekarang udah punya karyawan yang hampir 30 lebih ya Mas ya, dan juga latar belakangnya dari anak sekolah atau yang istilahnya kurang mampu gitu. Gimana perasaan Mas sama Mbak bisa mewujudkan itu semua? Boleh dari Mbak Meta dulu. Sebenarnya kalau sekarang kan masih proses ya Mbak. Kalau menurut saya masih terus berproses, kita masih belajar lah untuk jalani usaha ini. Ya, syukurlah walaupun pandemi ini kita masih bisa jalan. Tentunya pastinya
Dan usaha yang saya geluti ini kan saya cintai. Jadi apapun hambatannya, kita coba cari solusinya. Yang penting tidak hilang semangat. Gitu, Mbak. Oke, kalau Mas Dikon gimana nih? Mengingat Mas Dikon ini kan masih muda dan udah punya perusahaan sendiri, gimana gitu Mas perasaan Mas Dikon? Alhamdulillah sih senang ya, maksudnya bisa membantu. Jadi kesenangan di Clean Sheet itu malah 2 kali. Satu bisa membantu tim Clean Sheet untuk dapat bayaran, terus satunya lagi bisa membantu ibu-ibu maupun pelanggan yang emang lagi kesusahan kayak gitu dalam kebersihan. Nah itu sih senangnya sih 2 itu. Tapi sebenarnya Clean Sheet masih panjang, masih butuh kerja keras lagi, semangat lagi, dan juga kekompakan tim yang luar biasa gitu. Karena tantangan ke depan ini sudah tahu lagi, gambaran ke depan itu udah kayak abu-abu aja kayak gitu. Jadi harus terus inovasi kayak gitu. Oke. Aku boleh tahu nggak sih Mas, goal terbesar dari Mas dan Mbaknya sendiri untuk usahanya masing-masing? Boleh dari Mbak Mita? Ya. Pastinya pengennya Itando menjadi dikenal orang, dikenal banyak orang. Kan khususnya di Indonesia. Itando menjadi salah satu item fashion pilihan opsi untuk lintas yang digemari oleh masyarakat. Boleh pasti itu. Oke, kalau Mas Dikon gimana? Kalau dari Clean Sheet sendiri sih harapannya bisa membantu lebih banyak orang lagi ya, terutama bisa menyebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan juga bisa memberi beasiswa lebih banyak lagi. Karena alhamdulillah sih beberapa beasiswa sudah kami keluarkan, tapi kan perlu kerja keras lagi untuk bisa memberikan lebih banyak lagi beasiswa untuk teman-teman yang membutuhkan. Itu sih. Gitu. Oh, jadi ada beasiswa untuk karena apa gimana Mas? Iya, ada beasiswa untuk mitranya, jadi beasiswa untuk mahasiswa, terus beasiswa untuk yang masyarakat putus sekolah kayak paket C maupun paket B maupun khusus kayak gitu. Jadi benar-benar setidaknya dia bisa survive di kedepannya, di selanjutnya kayak gitu. Oke, sejauh ini sudah berapa orang Mas kira-kira yang dapat beasiswa dari Clean Sheet sendiri? Untuk sekarang sih alhamdulillah udah 10 orang gitu. Udah 10. Jadi 10 orang. ada yang di paket C kan, ada paket B, terus ada yang dikasih beasiswa untuk mahasiswa juga ada gitu. Ya, Mbak. Jadi udah ada 10 orang yang menerima beasiswa dari Clean Sheet yang disekolahkan di paket A, paket B, paket C seperti itu ya Mas ya? Iya, betul Mbak. Oke, berarti harapannya pastinya lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan yang menerima beasiswa dari Clean Sheet gitu ya Mas ya? Iya Mbak, betul. Ya, harapannya lebih banyak lagi lah orang yang bisa kami bantu. Iya. Oke nih, sekarang aku ada pertanyaan lagi buat Mbak Meita dan Mas Dikon. Di saat pandemi ini, Itando dan Clean Sheet mengadakan program sosial nggak? Misalnya bersih-bersih gratis atau dikasih tas etik gratis gitu misalnya. Ada nggak Mbak Meita? Ya, paling kita berinovasi aja sih Mbak ya. Ibaratnya kan memang sulit daya beli masyarakat turun, apalagi kan kalau tas itu kan bukan kebutuhan pokok ya. Sudah pasti bukan menjadi pilihan utama mereka di saat pandemi ini. Beli gitu kan. Berarti harus pintar-pintarnya kita berinovasi. Jadi kami biasanya untuk menciptakan model-model baru, kemudian kami tembak ke medsos, ibaratnya model yang belum pernah kita buat untuk menarik perhatian dari konsumen. Begitu sih yang kita lakukan. Oh, oke. Berhasil. Kalau Mas Dikon gimana dari Clean Sheet? Kalau dari Clean Sheet, ya betul kayak Mbak yang dibilang kayak itu. Kami mengadakan kayak gerakan bersih-bersih, itu mengajak ya anak-anak muda ke bersih-bersih rumah ibadah, yayasan, dan lain sebagainya. Itu serentak di Jabodetabek kayak gitu. Nah ini lagi sampai besok tuh terakhir kita bersih-bersih total kayak gitu. Itu sih yang emang kita perbaiki gitu. Aku mau tanya sama Mbak,
kira-kira ada nggak nih cerita yang bisa di-share, pengalaman bisnis Mbak yang nggak bisa dilupain gitu? Kayaknya kan orang-orang tuh ada yang misalnya suka duka nih, misalnya pernah sampai ditipu sama orang, atau pernah bahkan dapet penghargaan dari orang itu yang nggak pernah bisa dilupain sama Mbak Meta sendiri gitu. Bisa nggak di-share ceritanya? Kalau selama 5 tahun saya jalanin ini, puji Tuhan, belum pernah ditipu. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah, pokoknya tidak ada cerita yang buruk lah ya. Kesan buat saya itu ialah pada saat baru-baru mulai, belum lama, kira-kira baru mulai, kemudian diajak sama Disperindak untuk mengikuti pameran, di mana pameran itu dihadiri oleh berbagai duta besar, gitu kan. Nah, di situ saya harus menjelaskan tentang produk saya. Nah, itu tantangan paling besar lah saya pada saat itu, yang nggak saya lupa sampai sekarang, di mana saya punya kesempatan untuk memperkenalkan Itando pada berbagai orang dari berbagai negara gitu. Nggak mudah itu untuk meyakinkan gitu. Kalau kita mau beli, nah itu sih kalau sejauh ini paling berkesan buat saya. Oke. Berarti itu awal-awal pertama pas Itando baru launching istilahnya Mbak ya? Ya betul, belum lama. Belum lama. Waktu itu pas TEI ya, Trade Expo Indonesia. Itu pas saya dapat kesempatan di pameran itu. Oke Mbak. Mas Dikon? Halo? Halo. Tadi sempat terputus ya Mas Dikon? Iya. Jadi Mas Dikon, kita punya pertanyaan nih. Kira-kira ada nggak cerita-cerita menarik dari Mas Dikon yang nggak bisa dilupain gitu dari Clean Sheet? Misalnya Clean Sheet pernah dapat penghargaan dari sini, atau gimana gitu yang nggak pernah terlupain sama Mas Dikon? Paling sih ya cerita-cerita yang dulu sih lucu dan ya sedih juga sih. Maksudnya kalau diingat 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu perjuangannya ternyata bisa ya sampai kuliah udah full dari pagi sampai sore, terus sambil ngurus Clean Sheet, sambil ngurus dan lain sebagainya, sampai malam, sampai pagi pun saya masih ngerjain Clean Sheet kayak gitu. Nah, tapi sih alhamdulillah sih diapresiasi banget, ya bisa masuk di program televisi dan lain sebagainya, itu udah alhamdulillah sekali sih, dari support dari teman-teman yang lainnya, itu yang membuat saya sih tetap semangat untuk bisa membantu lebih banyak orang lagi. Oke, kerja kerasnya terbayar banget ya Mbak, Mas, maksudnya. Iya. Ngelihat sekarang Clean Sheet yang semakin hari semakin berkembang gitu ya Mas Mbak ya. Iya. Kalau gagal ya bangun lagi, kayak gitu. Itu yang memang harusnya pemuda-pemuda kita ciptakan karya bersama untuk bisa bermanfaat bagi Indonesia. Itu sih untuk pesan dari saya, Mbak. Oke, siap. Makasih ya Mbak Meta dan Mas Dikon yang udah share pengalamannya, ilmunya, semuanya. Maaf juga atas kendala teknis yang kita nggak tahu. Iya, Mbak. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan dari Mas Dikon dan Mbak Meta juga bisa mendorong anak bangsa agar terus bersemangat menghadapi setiap tantangan. Semoga sehat selalu ya Mas Dikon dan Mbak Meta. Amin. Makasih banyak, Mbak. Sehat juga, Mbak. Oke. Nah, itu tadi Tribuners Bincang Bogor hari ini. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil. Saya Siti Nawiro pamit undur diri, sampai bertemu di Bincang Bogor berikutnya.